Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Hari ini tanggal 19 Juli 2023 di pukul 17 lewat 2 menit. Dan gua akan membahas saham IS guys. Nih, ISPAK ini adalah pengelola hotel yang ada di Yogyakarta. Jadi kalau misalkan lu hidup atau bertempat tinggal di Yogyakarta, gua sarankan coba main-main ke daerah ISPAK atau mungkin masuk kemudian lu lihat fasilitasnya, lu lihat dalam hotelnya bagaimana dan sebagainya dan sebagainya. Jadi lu punya edge di sini kalau misalkan lu bertempat tinggal di wilayah Yogyakarta. Nah, ini laporan keuangan kuartal 2 2023 sudah rilis dan gua akan membahas sedikit soal ISPAK. ISPAK ini ya kalau kita lihat nih ya di laporan keuangannya dari tahun 2019 ekuitasnya 241 miliar sampai tahun 2023 kuartal 2 dia 248 miliar. Revenue-nya sekarang dia sudah mencatatkan 49 miliar dan ya untuk angka-angkanya ini lu bisa lihat sendirilah ya di sini. Dan ISPAK ini dia adalah konsep hotel keluarga guys. Jadi lu kalau misalkan main ke hotel ini ya dia ada wahana kolam renangnya juga bisa buat anak-anak, ada outboundnya dan sebagainya dan memang kata bini gua ini hotel bagus walaupun gua sama bini gua belum sama sekali belum pernah ke sana gitu ya. Tapi mungkin lain kali ada waktu gua akan coba ke sana. Nah, sekarang kita bahas plus dan minusnya guys. Pertama plusnya dahulu. ISPAK ini ya, jadi dia membagikan rutin membagikan dividen. Bahkan di tahun 2020 di mana labanya adalah 5 miliar. Ini kan di tahun 2020 5 miliar nih guys nih. Labanya dia IPS-nya cuma 1,26. Dia rutin membagikan dividen dan dividennya bisa setahun itu bisa 3 kali, bisa 4 kali. 3 sampai 4 kali. Nah, buat elu yang memang mencari emiten yang rutin membagikan dividen, ISPAK ini bisa menjadi pilihan. Kemudian yang kedua adalah plusnya. Nah, plusnya ini kalau lu membeli di harga sekarang kan harga ISPAK itu ada di angka 132 ya guys ya. Kalau misalkan dia per tahun 2023 mencatatkan EPS sebesar 8 perak per lembar, maka dari total dividen is ya di tahun 2023 ini jadi total dividen itu berarti dari interim sampai nanti dividen finalnya ya guys ya. Nah, lu berpotensi mendapatkan dividen yield, total dividen is dengan yield 6%-an. Kalau lu baru beli di harga sekarang. Kalau misalkan lu sudah memiliki di harga bawah, pas harga 90, 80 lu beli, ya lu berpotensi dapat yield 6%, bahkan lebih, dan lu juga dapat capital gain-nya. Nah, jadi saham ini termasuk saham yang layak koleksi. Kenapa? Karena kalau lu di bursa efek gitu ya, misalkan lu mau meningkatkan dan lu mau mencari saham yang rutin membagikan dividen, apalagi dividen yang dibagikan di atas 5% itu sudah masuk kriteria saham yang layak untuk dikoleksi. Jadi itu plusnya. Kemudian yang ketiga, ini termasuk perusahaan pengelola hotel yang ya bagus lah, bagus gitu ya, bagus pengelolaan hotelnya, bahkan direkturnya sendiri gue lihat di berita dia juga nambah kepemilikan. Yang punya ini orang Singapura guys, dia nambah-nambah kepemilikan terus guys. Mana ya beritanya ya, lu boleh lihat juga lah di, nah ini nih borong saham is hotel park. Jadi eh, hotel is park gitu, jadi dia borong terus yang menandakan bahwa pengelolaan hotelnya bagus, manajemennya bagus, bahkan si ownernya sendiri juga borong sahamnya. Jadi ya bagus lah karena gini guys, di emiten bursa efek Indonesia emiten-emiten perhotelan itu ada beberapa dan gue melihatnya salah satu yang bagus itu ISPAK ini. Sisanya nggak terlalu bagus gitu loh, bahkan bisa dikatakan tidak layak koleksi. Nah, si ISPAK ini salah satu yang bagus. Jadi itu plusnya ada 3, rutin membagikan dividen, total dividen is berpotensi 6% kalau lu beli di harga sekarang, sama bagus pengelolaan hotelnya. Ya memang dikelola oleh orang yang tepat. Nah, sekarang kita ngebahas minusnya karena kan tadi kita udah bahas plusnya terus ya guys ya. Nah, sekarang minusnya. Minusnya ini adalah DPR terlalu jumbo. Nah, gini guys. Uh, di satu sisi ada orang yang seleranya memang hold saham-saham yang membagikan dividen besar. Di
Di satu sisi ada orang yang tidak terlalu suka dengan dividen payout ratio yang terlalu jumbo, yang menandakan kayak perusahaan ini tidak agresif ekspansi gitu. Jadi gue sedikit coba memiliki penilaian, ini pendapat pribadi gue aja guys ya, kalau misalkan lu ada berbeda pandangan silahkan. Kayaknya si ownernya ini, Khalid ini, dia kan orang konglomerat ya, orang merat, kemudian dia pengelolaan hotelnya juga bagus. Jadi ini kayak ya sudah gitu loh, dia kayak tempat hiburan dia, mungkin hiburan dia dengan keluarganya kalau mau main ke Indonesia, kemudian di Jogja gitu suka mungkin dengan suasana Jogja, ya dia ke hotelnya dia sendiri gitu. Dan ya dia nggak terlalu agresif, dan PT-nya ini, perusahaannya ini juga tidak terlalu agresif. Gue sih harapannya gini guys, itu nanti dia kan punya hutang yang sangat sedikit ya guys, dia keuangannya sangat sehat, liabilitasnya cuma 21 miliar, gabungan dari hutang jangka pendek dan jangka panjang, sedangkan ekuitasnya itu 248. Ini ekuitas jumbo sebenarnya. Ya gue harapannya adalah bisa gitu ya, hotel perusahaan ini nanti dia hutang gitu, DER-nya cuma 12%, Mak. Kecil sekali. Dia bisa gitu mungkin hutang, kemudian nanti akuisisi mana, ya hotel mana gitu ya, kemudian di rebranding jadi ISPAK gitu, ISPAK misalkan ISPAK Semarang, ISPAK Gresik, ISPAK Batu, Malang dan sebagainya dan sebagainya. Nanti kan meningkatkan revenue-nya selama hutangnya masih aman, ya nggak masalah gitu. Harapannya gue begitu, tapi sepertinya tidak dilakukan oleh si ISPAK ini dan manajemennya. Jadi itu masuk ke alasan yang kedua. Nah, alasan yang pertama ini kan dividen payout ratio terlalu jumbo. Jadi ini soal selera. Ada loh orang atau yang tidak terlalu suka dengan dividen payout ratio yang terlalu jumbo sehingga menandakan perusahaan kurang agresif nih guys dalam berekspansi. Nah, gini. Jadi yang dilakukan oleh ISPAK ini adalah ya memperbaiki fasilitas yang ada di hotelnya gitu ya, memperbaiki area outboundnya, memperbaiki sarana wahana bermain untuk anak-anaknya gitu ya. Bagaimana caranya dia meningkatkan pendapatan? Ya dengan okupansinya, meningkatkan okupansi, ketersediaan kamar kan banyak tuh. Nanti dia entah melakukan pemasaran, kemudian banyak orang menginap di malam ini, besoknya tidak ada yang kosong. Nah itu, jadi dia tidak melakukan akuisisi di hotel-hotel lain gitu, tidak ekspansi. Jadi itu minus yang kedua, dividen payout ratio terlalu jumbo sama kurang agresif dalam berekspansi. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya kalau dilihat dari PER dan PBV memang sudah mahal. Tapi gini guys, walaupun dilihat dari PER dan PBV, nah lu lihat nih guys, PBV dan PER-nya itu rata-ratanya di angka 1 guys. Dalam 4 tahun terakhir ya, dari tahun 2019. Nah sekarang PBV-nya sudah di angka 2,2. Jadi lu harus mulai waspada gitu ya. Kemudian tapi selama dia membagikan dividen nggak masalah. Nah ini khusus kalau kita membahas PBV aja. Nah untuk PER-nya juga dia sudah tinggi guys, sudah di angka 16. Jadi bedakan antara saham yang kenaikannya karena sentimen sama karena kinerja. Si ISPAK ini ya kinerja di kuartal 2 2023 sebenarnya awalnya gue mengharapkan labanya itu benar-benar gede gitu loh. Tapi ternyata enggak juga. Di kuartal 1 dia dapat 1,95 per lembar, di kuartal 2 dia dapat 4,13. Artinya kan bertambahnya tidak sampai 3 rupiah per lembar gitu loh. Bertambahnya ya 2 sekian gitu. Padahal di kuartal 2 itu sepertinya kalau kita lihat industrinya banyak orang yang liburan sekolah, pariwisata. Nah, kalau gua megang saham ISPAK ini, gua masuk ke poin keempat, gua cukup kecewa karena seperti tidak bisa memanfaatkan momentum. Jadi gini guys, maksudnya memanfaatkan momentum gini, lu inget nggak ketika tahun 2022 saham-saham batubara ngacir terbang tinggi itu ketika harga batubaranya tinggi, harga batubara dunia tinggi ya, walaupun ada sistem kontrak gitu ya, si perusahaan itu kayak menggenjot produksi, volume penjualan, alhasil saham-saham batubara, perusahaan-perusahaan batubara itu cuma besar.
Tapi sepertinya untuk ISPAK ini dia tidak memanfaatkan momentum, bukan tidak tapi kurang memanfaatkan momentum di kuartal 2 tahun 2023, di mana banyak orang liburan, banyak orang pariwisata. Nah, sekarang di kuartal 3 nih udah masuk bulan Juli, orang udah pada anak-anaknya udah pada masuk sekolah. Ini kan konsep keluarga. Jadi ya potensi laba di kuartal 3 turun itu lebih besar daripada potensi di kuartal 2. Jadi bisa jadi nanti di kuartal 3 labanya turun gitu loh dibanding kuartal 2. Nah, seperti itu. Jadi itu sih 4 poin minus dari IS ya menurut pendapat gue pribadi. Dan sekali lagi gue sudah berbicara soal plus dan minusnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Gue akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.